Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih sebenarnya gimana pandangan Islam soal isu-isu lingkungan, kayak perubahan iklim, polusi, dan krisis-krisis lainnya? Nah, hari ini kita bakal coba bedah ajaran-ajaran Islam yang ternyata udah ngasih kita panduan yang dalam banget buat melindungi planet kita. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita awali dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah semua kesibukan kita, pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa sih hubungan kita dengan planet tempat kita tinggal ini? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Pertama-tama, kita perlu paham dulu fondasinya. Jadi, dalam ajaran Islam, ada pemahaman yang sangat mendasar bahwa alam semesta, semua yang ada di sekitar kita, itu bukan ada secara kebetulan, tapi sebuah ciptaan yang disengaja. Konsepnya ini dalam banget loh. Alam semesta ini kan disediakan untuk menopang kehidupan manusia, sebuah anugerah yang luar biasa. Tapi, anugerah ini datang sepaket dengan sebuah syarat, sebuah amanah atau kepercayaan suci. Jadi, ini bukan tiket gratis buat kita mengeksploitasi seenaknya, tapi justru sebuah tanggung jawab besar untuk menjaga. Nah, dari sini kita masuk ke sebuah larangan yang jadi inti dari semuanya. Sebuah prinsip yang sangat-sangat jelas, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini dia teks sucinya dari surah Al-A'raf ayat 56. Coba kita resapi sejenak keindahan dari bahasa aslinya. Dan ini terjemahannya. Coba deh perhatikan betapa lugasnya perintah ini. Janganlah kamu berbuat kerusakan. Ini bukan sekedar saran ya, tapi larangan yang tegas terhadap apapun yang bisa mengganggu keseimbangan alam yang udah diciptakan dengan begitu sempurna. Jadi pesannya ada dua. Pertama, larangan yang super jelas untuk tidak merusak, titik. Dan yang kedua, kita punya tugas aktif untuk melestarikan. Jadi ini bukan cuma soal jangan melakukan hal buruk, tapi kita juga dituntut buat proaktif melakukan hal baik untuk alam. Terus apa dong sebutannya buat peran kita, manusia, di dunia yang sudah tertata dengan indah ini? Jawabannya ada dalam satu kata yang punya makna sangat kuat. Nah, ini dia konsep kuncinya. Khalifah. Kata ini sering diartikan sebagai penjaga atau pengelola. Penting nih untuk bedain dari kata pemilik. Sebagai khalifah, kita itu bukan penguasa absolut, tapi lebih kayak manajer yang ditunjuk untuk merawat aset milik sang pencipta dengan penuh tanggung jawab. Jadi, gimana sih caranya jadi seorang khalifah yang baik? Slide ini ngejelasin dengan gamblang. Intinya adalah bertindak dengan kasih sayang ke semua makhluk, menjaga kebersihan sebagai cerminan iman kita, dan selalu mikirin warisan apa yang kita tinggalin buat generasi penerus kita. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Gimana caranya konsep-konsep yang tinggi ini bisa kita terapkan dalam tindakan nyata sehari-hari? Disinilah iman bertemu dengan aksi. Menjadi khalifah itu nggak harus muluk-muluk kok. Mulai dari hal simpel, buang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menghemat air. Dalam pandangan Islam, setiap tindakan kecil ini bisa banget bernilai ibadah. Setiap lampu yang kita matikan, itu adalah bentuk nyata dari kita menjalankan amanah. Ini membawa kita ke konsep terakhir yang indah banget, yang seolah mengikat semua pembahasan kita tadi, yaitu rasa syukur. Sekarang, mari kita lihat motivasi paling dalam di balik semua ini yang diambil dari surah Al-Qasas ayat 77. Terjemahannya ini luar biasa puat kan? Ayat ini meminta kita untuk berbuat baik sebagai cerminan dari kebaikan yang udah kita terima dari Tuhan. Jadi, merawat bumi itu bukan lagi sekedar kewajiban, tapi jadi sebuah ekspresi terima kasih yang tulus dari hati. Jadi, ini bukan cuma soal kewajiban, ini tentang mengubah cara pandang kita. Setiap tindakan yang ramah lingkungan jadi sebuah perbuatan spiritual, sebuah amal soleh yang kita lakukan sebagai rasa syukur atas udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan bumi yang menopang kita setiap saat. Kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, ingatlah kalimat ini. Perlakukan dunia dengan kebaikan, karena dunia ini adalah wujud dari kebaikan Tuhan kepada kita. Ini adalah siklus kebaikan yang harus terus kita jaga. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Setelah kita paham semua ini, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Apa ya satu tindakan baik yang bisa kita lakukan untuk planet kita hari ini juga, sebagai wujud nyata rasa syukur kita? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.